kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Fahri, pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-temanku, sebelum kita belajar ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt dan kreasi konten. Tapi sebelumnya kita ice breathing dulu. Nanti kita jawabnya sama-sama saja ya. Nanti siapa yang tahu dia boleh angkat tangannya. Kita ice breathing dulu ya. Oke, ini ice breaking kita hari ini. Jadi tebak gambar. Kalian perhatikan gambar dan apa kata yang dapat dirangkai, kata atau kalimat yang dapat dirangkai dari gambar tersebut. Ini ada beberapa gambar. Sekarang kita mulai gambar pertama. Apa kira-kira ini? Komputer rusak atau laptop rusak. Oke. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Tuh ya, komputer rusak atau laptop rusak. Kita lihat gambar selanjutnya. Apa ini? Minta uang. Minta uang. Ada mi tambah n, ada tas ya. S-nya dicoret, ada uang. Minta uang. Oke. Pintar-pintar semua ya. Sekarang kita lihat gambar ketiga. Apa ini? Ada huruf K sama R. Ada gambar itik. Kritik tajam. Kritik tajam. Kita lihat, benar nggak kritik tajam? Ya, benar. Lanjut, gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya kita lihat. Apa ini? Komputer lelet. Komputer lelet. Ya, ini komputer lelet sama. Oke. Gambar terakhir sekarang. Kita lihat komputer lelet. Gambar terakhir. Apa ini? Aku sayang Apa? ayah. Aku sayang ayah. Coba kita lihat. Iya benar. Ini saku, S-nya dicoret. Aku jadinya. Kemudian ini wayang. S-nya diganti sama W-nya diganti sama S. Kemudian ini ayam, M-nya diganti sama A. Jadi aku sayang ayah. Oke. Semua jawabannya benar, kasih aplaus dulu buat kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi ya. Kita akan masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya. Sebelumnya,
Ini Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah menggunakan AI atau kecerdasan artifisial, misalnya ChatGPT, Google Gemini, yang membantu kamu mengerjakan tugas sekolah atau untuk mencari informasi? Adakah yang pernah menggunakan? Jawab PR misalnya gitu ya? Ya. Nah, terus Ibu mau tanya lagi nih, menurut kalian apa bedanya antara tugas yang dibuat oleh AI atau kecerdasan artifisial dan tugas yang kalian buat sendiri? Bedanya apa? Kalau tugas yang dibuat oleh kalian bedanya apa sama yang dibuat AI? Kalau AI lebih mudah menjawabnya. Kalau yang dijawab sendiri harus mikir dulu. Oh, jadi kalau AI kamu nggak mikir lagi gitu? Nah, sekarang Ibu tanya, kalian mau nggak digantikan sama AI? Ya, misalnya absennya si Dea karena menjawab pakai AI, jadi di absen digantikan AI namanya. Mau nggak? Ya. Sebenarnya AI ini boleh memang digunakan karena teknologi itu dibuat memang untuk digunakan, ya. Tapi kita harus bijaksana dalam menggunakannya. Kalau kita bagus baik cara kita menggunakannya, ya, ada etikanya, tanggung jawab dengan hasil yang didapat dari AI itu bermanfaat buat kita, ya. Karena apa? Karena di masa depan pekerjaan itu akan semakin banyak yang melibatkan AI. Jadi mereka yang menguasai rekayasa prompt itu kata kunci, itu akan lebih unggul, ya. Jadi kalian tidak hanya akan mendapatkan menjadi pengguna yang pasif, tapi juga menjadi pencipta dan inovator. Kalian bisa memerintah AI untuk menciptakan ide-ide baru, memecahkan masalah kompleks, atau bahkan membuat karya seni yang luar biasa. Jadi kalian itu bukan hanya sekedar menjadi pengguna teknologi, tapi juga arsitek di masa depan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu pertama menjelaskan konsep dasar dan cara kerja kecerdasan artifisial generatif. Jadi kalau Ibu menjelaskan atau mengatakan kecerdasan artifisial, ini sama dengan AI yang kita kenal sekarang ini. Kemudian yang kedua, ini mendemonstrasikan peran dan fungsi prompt dalam kreasi konten. Yang ketiga, menyusun prompt yang efektif dengan memenuhi unsur-unsur kejelasan, spesifisitas, dan konteks. Keempat, menerapkan strategi zero shot dan few shot prompting untuk menghasilkan konten teks dan gambar. Yang kelima, menganalisis, mengevaluasi, dan merevisi output dari KA. KA tadi apa? KA tadi? Ya, kecerdasan artifisial menggunakan rubrik yang sesuai. Yang keenam, ini memproduksi konten kreatif dengan mengintegrasikan output kecerdasan artifisial dan sentuhan manual dengan mendokumentasikan prosesnya dalam portofolio digital. Yang ketujuh, ini merefleksikan isu etika dalam kreasi konten kecerdasan artifisial dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran ini akan kita bahas satu persatu dan nanti akan kamu praktekkan. Ya, lanjut kita lihat. Kita masuk ke materi. Konsep dasar AI generatif. Mungkin kamu bertanya, apa sih AI generatif itu? AI generatif ini adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan konten baru yang orisinil. Ya, jadi konten itu dibuat dari nol. Ya, jadi AI ini seperti seorang seniman, penulis, atau musisi digital yang menghasilkan karya dari nol. Ada dua konsep utama yang perlu dipahami dalam AI generatif ini. Pertama, pelatihan dengan data. Jadi AI generatif itu dilatih menggunakan data yang sangat besar. Bisa teks, gambar, audio, dan video. AI ini belajar dari pola, struktur, dan hubungan dari data tersebut. Misalnya saat dilatih dengan jutaan gambar kucing, AI akan belajar bagaimana bentuk mata, telinga, dan bulu kucing. Jadi dia ini
menjawab pertanyaan kita itu berdasarkan data. Ya, jadi AI ini berdasarkan data yang diprogram. Kemudian selanjutnya menciptakan konten baru. Jadi setelah dilatih, AI ini dapat menggunakan pengetahuan yang sudah didapatkannya untuk menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ketika Anda memberikan prompt atau perintah, AI ini akan mencari pola yang paling cocok dari data pelatihannya dan menggabungkannya secara kreatif untuk menghasilkan respon atau konten baru yang unik. Ya. Jadi singkatnya, AI ini bukan sekedar mesin pencari, tapi dia mesin pencipta. Lanjut, peran dan fungsi prompt sebagai pengarah output. Prompt adalah kunci komunikasi kita dengan AI. Jadi kita berkomunikasi dengan AI itu dengan menggunakan prompt yang akan kita bahas nanti. Prompt ini seperti apa? Kemudian anggaplah prompt sebagai instruksi atau pertanyaan yang kita berikan, dan peran utamanya adalah mengendalikan serta mengarahkan hasil yang akan diberikan oleh AI. Secara spesifik, prompt ini memiliki beberapa fungsi penting. Menentukan topik utama. Jadi prompt itu memberitahu AI sebagai subjek atau ide yang menjadi fokus responnya. Contoh, jelaskan siklus air. Akan membuat AI fokus pada topik tersebut. Jadi topik tentang siklus air. Kemudian mengatur gaya dan nada bahasa. AI ini bisa Anda bisa meminta AI untuk menulis dengan gaya tertentu. Misalnya tulis cerita fiksi ilmiah dengan gaya yang ceria dan penuh petualangan, atau buat ringkasan formal tentang sejarah revolusi industri, gitu ya. Jadi gaya bahasanya itu sesuai yang kita minta, dan AI akan memberikan jawaban seperti yang kita minta. Kemudian selanjutnya membatasi dan memperjelas respon. Ini prompt itu spesifik akan menghasilkan jawaban yang lebih akurat. Misalnya ini ya, jelaskan biologi. Hanya menuliskan jelaskan biologi itu lebih baik daripada Anda menuliskan jelaskan fotosintesis pada tumbuhan dalam 100 kata. Gitu ya. Jadi dia lebih jelas gitu. Kalau ini kan nggak jelas, jelaskan biologi apa? Tentang biologi apa biologi tumbuhan, apa manusia, gitu ya. Kalau ini kan dia jelas, tentang fotosintesis dan dalam 100 kata, berarti dia tidak akan lebih dari ini. Nah, kemudian memberikan konteks. Konteks ini sangat penting, jadi memberikan informasi tambahan di mana prompt akan membantu AI memahami apa yang sebenarnya Anda inginkan. Contohnya, sebagai seorang guru, buatlah contoh soal matematika untuk siswa kelas 5 SD tentang pecahan. Berarti AI memposisikan dirinya sebagai seorang guru. Berarti Bu, kalau kami sebagai seorang siswa, berarti sebagai siswa berikan jawaban apa matematika tentang soalnya apa, kamu masukkan di situ. Ya. Kemudian intinya, jadi semakin jelas atau detail dan spesifik prompt yang kita berikan, semakin baik dan sesuai pula hasil yang akan didapatkan dari AI. Lanjut. Unsur-unsur prompt yang efektif. Ini ya, nih. Nanti ini ada di lembar kerja kalian yang akan dikerjakan nanti. Jadi ini ada unsur-unsur prompt yang efektif. Yang pertama ada peran atau role. Jadi berikan peran identitas spesifik kepada AI. Jadi Anda sebagai apa? Seorang ahli biologi, sebagai guru misalnya, atau sebagai penulis skenario ya. Ini diberikan perannya itu sebagai apa. Kemudian tugasnya sebagai apa? Mencari apa dia? Jelaskan tentang siklus air. Berarti dia akan mencari ini tugasnya. Terus konteksnya itu untuk kelas berapa? Atau kayak ini misalnya menggunakan data historis dari tahun 1950 sampai 2000. Jadi ini bisa kalian misalnya tolong carikan data, atau saya ingin mencari data tentang pertumbuhan penduduk dari tahun berapa ke berapa, gitu ya. Ini ya. Kemudian bentuk dan format. Tentukan format output yang Anda inginkan. Tentukan format keluaran. Output itu keluaran ya.
membuat AI menyusun jawaban dengan mudah dibaca. Ya. Contoh dalam bentuk poin-poin. Buatkan saya tabel perbandingan tentang tinggi anak perempuan dan laki-laki dalam bentuk tabel. Misalnya gitu ya. Jadi harus jelas gitu. Bentuknya seperti apa? Biar dia rapi gitu. Nanti keluar. Ya, datanya itu rapi. Kemudian yang kelima, batasan. Berikan batasan. Jadi kalau misalnya kalian minta buatkan cerita pendek tentang kehidupan di desa, maksimal 150 kata. Misalnya gitu, dibatasi. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsurnya. Terus kita lihat selanjutnya. Ini anatominya ya. Anatominya ini penjelasan sama yang tadi. Jadi ada instruksi, konteks, data input, kemudian parameter. Yang tadi ya. Ini sama dengan yang tadi, memperjelas yang sebelumnya tadi. Kemudian lanjut. Nah, ini ada strategi prompting dasar dan lanjutan. Ini ada zero shot prompting. Jadi kita itu menuliskan prompt atau kata kunci itu ada beberapa strategi. Jadi yang pertama ada zero shot prompting. Ini adalah memberikan instruksi tanpa contoh. Jadi AI itu langsung memberikan respon berdasarkan pengetahuannya. Jadi ini cocok digunakan untuk tugas sederhana dan umum. Jadi ini tanpa contoh. Kemudian ada yang pure short prompting. Ini pakai contoh. Jadi yang umum ini nanti kamu kasih contoh. Misalnya buatkan tentang iklan apa gitu ya, tentang iklan minuman atau apa. Nah, nanti kamu beri contoh, 1 atau 2 contoh kalau yang di sini. Kalau yang zero itu tanpa contoh. Langsung membuat perintah tanpa contoh. Kalau yang ini pakai contoh. Nah, kemudian ada lagi yang lanjutan ya, ada prompting. Nih, ada check of talk ya. Ini adalah meminta AI untuk memecah masalah menjadi langkah-langkah logis. Jadi masalah misalnya kita mau minta buatkan tentang makalah, misalnya makalah sejarah. Nah, ini nanti bisa dipecahnya dulu. Jadi dia membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan tindakan yang perintah yang kita minta, ya. Kemudian ada lagi negative prompt. Ini menginstruksikan AI untuk menghindari elemen tertentu dalam responnya. Misalnya, tuliskan contoh-contoh hewan berkaki 4, kecuali itu kita tuliskan ya. Kecuali misalnya yang haram gitu misalnya, gitu ya. Nanti dia tidak apa contoh yang haram, misalnya kita tulis di dalam tanda kurung gitu. Misalnya kalau kita Islam kan mungkin anjing, babi gitu, dia tidak akan menuliskan yang itu, ya, karena kita sudah tulis instruksinya, gitu ya. Negative prompting. Kalau yang dianjurkan itu namanya positive prompting, ya. Kalau yang negatif berarti yang tidak kita inginkan. Misalnya tuliskan nama-nama anak kelas kelas 10 misalnya ya gitu, kelas 10 berapa kecuali gitu, kecuali nanti dia tidak akan menyebutkan yang kita minta, itu ya untuk negative prompting. Jadi boleh menambahkan seperti itu di prompt. Kemudian lanjut. Nah, ini penggunaan rekayasa prompt. Praktik terbaik rekayasa prompt. Nah, gimana sih menggunakan rekayasa prompt yang baik? Nah, jadilah spesifik. Ini ya, jadi hindari instruksi yang ambigu, yang kurang jelas. Jadi semakin detail itu semakin baik. Jadi jangan yang nggak jelas gitu. Ambigu itu nggak jelas ya. Kemudian berikan peran. Tentukan peran AI sebagai apa dia? Sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai penulis skenario misalnya. Kemudian iterasi. Nah, iterasi ini jika hasil pertama kurang memuaskan, perbaiki prompt Anda dan coba lagi. Misalnya kamu masukkan prompt, kemudian hasilnya tidak sesuai keinginan, berarti kamu tambahkan lagi prompt yang semula. Diperbaiki, itu namanya iterasi, mengulang ya, mengulang dan perbaiki. Kemudian gunakan kombinasi. Jadi gunakan kombinasi, gabungkan beberapa teknik seperti ini, zero shot ya, mungkin digabung dengan negative prompting atau
sebaliknya. Ya, ini untuk praktek terbaik dari rekayasa prom. Jadi kamu harus memperhatikan ini. Lanjut, ini contoh penerapannya. Nih. Kalau yang kurang efektif ini ya, jelaskan tentang perubahan iklim. Ini kurang efektif. Kalau yang efektif, ini kamu tulis lebih lengkap. Jadi ini gini, bertindak sebagai seorang peneliti iklim, jadi perannya buatlah ringkasan. Jadi ini tugasnya tentang penyebab utama perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Ini konteksnya. Tuliskan dalam bentuk daftar, ya, poin-poin. Ini format dan pastikan tidak lebih dari 200 kata. Ini adalah batasannya. Kalau kita lengkap seperti ini, dipastikan AI akan memberikan informasi yang maksimal. Ya. Nanti sampai sini. Sekarang lanjut, ini etika dalam penggunaan AI. Jadi dalam penggunaan AI, ya, ini ada beberapa etika. Pertama ini bias. Tahu bias apa bias? Pernah dengar bias apa bias? Bias itu tidak berat sebelah kalau bahasa kita, ya. Jadi AI ini dilatih dengan data yang mungkin memiliki bias. Responnya dapat mencerminkan bias ini. Kalau misalnya dia sudah terbiasa membaca data tentang penerimaan tenaga kerja laki-laki tahun sebelumnya, maka tahun ini dia akan banyak menerima tenaga kerja laki-laki. Karena biasnya ini, ya, karena dia belajar dari data sebelumnya, gitu kalau AI. Kemudian lanjut, ini ada fakta dan misinformasi. Jadi AI itu dapat mengarang fakta atau halusinasi. Jadi selalu lakukan validasi dan kurasi. Jadi jangan percaya langsung dengan AI, ya, harus kalian lihat kembali hasilnya seperti apa. Kemudian hak cipta dan plagiarisme. Nah, kadang yang dimunculkan oleh AI ini adalah hasil orang lain gitu, hasil karya orang lain. Jadi kita harus lihat juga kejelasannya, ya. Kemudian terakhir ini tanggung jawab. Kalau kalian menggunakan data dari AI, itu kalian harus bisa bertanggung jawab penuh atas penggunaannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian membuat karya tulis gitu, nah kalian ambil dan kalian publikasikan, itu kalian harus punya tanggung jawab penuh. Makanya harus dilihat dulu apakah dia termasuk plagiarisme atau enggak, ya. Nih. Nah, sekarang itu materinya. Sekarang kita akan diskusi, ya. Diskusi dan mengerjakan tugas. Ibu minta kalian membuat kelompok, ya. Jadi satu kelompok 5 orang, ya. Nanti baru kita presentasikan hasilnya. Jadi buat kelompok dulu, ya. 5 orang, satu kelompok 5 orang. Ini kelompok 1 di sini. 1, 2, 3. Yang di ini, yang cewek sebelah sana boleh sebelah sini, atau yang cowok sebelah sana. Kelompok 1. Ini 3 orang di sini. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Berarti yang ini bergabung. Atau yang cowok 3 itu pindah sini 1 ke sini. Oh, ini. Iya, boleh di sini berarti Aar, Akbar sama Rehan, ya.
Cuma di situ, Raihan di situ. Sekarang kamu lihat lembar kerjanya, ya. Baca di lembar kerjanya apa tugasnya. Terus nanti baru kalian buat di lembar kerja. Nanti siap untuk presentasi ya. Presentasikan hasil yang kalian dapat. Nah, kami tentang ekonomi. Jadi kami matematika ini hasil tadi terus kami lakukan bukan tentang Itu silang ya. Nama kelompok, ditulis nama kelompok ya, di atasnya itu ditulis nama kelompok dulu. Jadi itu kamu buat di Microsoft Word, kemudian nanti buat presentasinya, lembar presentasinya. Jadi ada yang jawab soal, ya, kemudian ada bikin juga slide presentasinya. Sudah nyambung semua itu saja?
Apa itu? Kontrol terus. Jadi kan dia kalau di screen sudah terus semua. Bara cantik juga apa? Bara bumi. Lalu aku bumi. Bara namanya asli, jangan di ini ya, sesuai dengan
Woi, assalamualaikum. Kalau mau bikin slide, hasilnya saja ya. Aktivitas 1 hasilnya apa, aktivitas 2 hasilnya apa, aktivitas 3 hasilnya apa, sama yang di pertanyaan pertama, ya. Kalau misalnya susah bikin slide-nya, tampilkan saja nanti hasil kamu, hasil yang di Word-nya. Kalau misalnya tidak membuat slide, ya.
Kan dia ada yang ini nih barang. Berarti di samping dia. Bisa nggak? Hampir nggak dia? Coba kita ini ya, apa namanya? Sampai aktivitas 2 ya, aktivitas 2. Terus nanti yang jurnal itu mau baca tadi. Udah kirim ke WA itu. Kirim ke WA itu ya. Biar kamu presentasenya di sini. Di depan sini ya. Presentasenya di depan sini. Kirim ke WA ibu ini. Diskah kalau kok diskah ya? Sudah kirim ke WA ibu. Nanti bisa sih. Oh ini pinjaman si Bara ya? Oh kok satu ya? Baru kelompok 1 ini. Itu filenya ditulis ini, filenya ditulis nama kamu, ditulis kelompok. Ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 1 ini ya? Namanya sudah ada belum tadi di sini? Oh ya, namanya
sudah ada. Ini silakan kelompok 1 ya, yang lain menyusul ya, siap-siap ya. Nanti kirim ke WA Ibu. Ini kelompok 1 maju semuanya, bareng. Ya. Nanti yang ini, yang refleksinya jawab di ini ya. Ini, tak apa ini hasil jawabannya tampilkan. Di sini. Kita lihat ya hasil yang kelompok 1. Semuanya ini. Maju yang kelompok 1. Kelompok 1 ya. Silakan yang ini. Ini kamu yang itu. Berarti ada yang operatornya, ada yang ya, perhatikan yang lain ya. Baiklah, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya selaku moderator bernama Empang Ramadan dan sebelah saya ada Abel, Faisal, Abdillah dan Bara. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang, bisa lihat di depan, menganalisis unsur. Kita pertama itu ada menganalisis unsur from efektif. Yang tunjuk itu adalah bacalah kembali bagian unsur-unsur profit yang efektif pada modul analisislah from berikut dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Oke, from yang kami buat itu ada 5 tema tentang skenario cerita dongeng yang dihasilkan oleh A. Yang pertama adalah persahabatan tak terduga, yang kedua ada kutukan yang membawa kebaikan, yang ketiga kerajaan di atas awan, 4 anak penjaga dan penjaga waktu, 5 hewan-hewan dari hutan terlarang. Oke, Prom ini sebagai seorang penulis dongeng buatlah dengan adegan membuka untuk film trailer fiksi ceritakan pertemuan 5 karakter utama Bara, Pede, Pahari, Abel dan Faisal di Disneyland yang tiba-tiba sepi. Adegan harus berdurasi 45-60 detik dan disampaikan dengan dialog yang singkat, penuh kebingungan serta diakhiri dengan penemuan yang tergantung. Baiklah, untuk analisisnya ini akan dijelaskan oleh Bara Melazi. Silakan untuk Bara. Analisis, instruksi tugas, penulis novel fiksi yang berkonteks latar belakang Disneyland yang tiba-tiba sepi, data atau info spesifik, genre trailer fiksi, contoh. Tidak ada, contoh. Parameter output atau format atau batasan berdurasi 45-60 detik dan disampaikan dengan jarak yang singkat penuh kebingungan serta diakhiri dengan penemuan menggantung yang menggantung. Aktivitas 2 membandingkan zero shoot dan few shoot prompting. Tunjuk. Anda akan minta AI generatif seperti ChatGPT, Gemini atau lainnya untuk memberikan ide posting media sosial tentang pentingnya daur ulang. 1. Zero shoot prompting. Prompt Anda, tuliskan prompt tanpa memberikan contoh. Hasil AI, tempelkan respon yang diberikan oleh AI. Refleksi, apakah hasilnya langsung bisa Anda gunakan? Mengapa? Prompt 1. Tentukan apakah kalimat berikut penanda positif, negatif, atau netral. Pelayanan sangat lambat dan makanan tidak enak. Prompt 2. Tanpa pelatihan sebelumnya, berikan jawaban iya atau tidak untuk pertanyaan berikut berdasarkan logika. Oke, baiklah, itu adalah hasil dari prompt 1 yang dibuat oleh AI. Hasil kalimat 1 itu ada kalimat pelayanan sangat lambat dan makanya tidak enak dengan jawaban negatif dengan penjelasan kalimat ini mengandung kata-kata dengan konotasi negatif seperti lambat dan tidak enak yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelayan dan makanan. Oleh karena itu kalimat ini termasuk sentimen negatif. Dan yang prompt kedua itu ada tanpa pelatihan sebelumnya, berikan jawaban alternatif
tidak untuk pertanyaan beri berdasarkan logika. Apakah burung bisa terbang? Sebenarnya itu logika kan. Di penilaian ini bertanya apakah bisa burung bisa terbang? Ya kan. Penjelasan secara umum, burung itu memiliki kemampuan untuk terbang sebagai salah satu ciri khasnya, meskipun ada beberapa jenis burung yang tidak bisa terbang, seperti pengiring secara umum. Jawaban logis dan umum terhadap pertanyaan ini adalah ya. Dan ini jawaban ini dikarenakan kita menggunakan zero shot prompting. Jadi kita akan menghasilkan Tanpa contoh. Hah? Iya, tanpa contoh. Ya tanpa contoh. Untuk dari Kalau yang zero, pakai contoh, kalau yang pakai contoh tuh ada dari view. Ini. nah view prompting. Yang pertama tuh ada tuliskan prompt Anda, tuliskan prompt yang sama. Prompt itu adalah pertanyaan ya. Tapi tambahkan dua contoh ini, dan contoh pertama itu ada iklan singkat indah dengan bahan daur ulang. Contoh kedua itu percantik rumahmu dengan botol kaca bekas. Ini dari hasil AI itu yang pertama ini. Contoh satu tuh indah dengan bahan daur ulang. Yang dijawab oleh AI ini, iklan ini menekankan keindahan produk yang dibuat dari bahan daur ulang, mengajak konsumen untuk memilih barang yang ramah lingkungan dan estetis. Dan contoh yang kedua itu adalah iklan singkat cantik rumahmu dengan botol kaca bekas. Dan dijawab oleh AI itu, iklan ini mengajakkan konsumen untuk memanfaatkan botol kaca bekas sebagai dekorasi rumah yang cantik dan unik, sekaligus mendukung konsep daur ulang. Dan ini dari visual prompting, atau kita bisa bilang tuh dengan contoh, bukan tanpa contoh. Kalau dari yang pertama tadi kan zero shot itu tanpa contoh, dan ini kita menggunakan dengan contoh, atau minimal itu ada satu atau dua contoh idenya. Lalu di sini ada Refleksinya? Jawabannya refleksinya? oh jawabannya refleksi ya. Refleksi. Ada? Belum? Oh, jawaban jurnal refleksi ini kan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Barak ya. Barak tadi nulis. Setelah ini, kelompok berapa sih? Ini, yang ini. Oke, untuk jurnal refleksi nomor satu yang bersoal apa kesalahan terbesar yang Anda temui saat merancang prompt. Jawabannya itu satu, tujuan tidak jelas, sulit merancang prompt kalau belum tahu hasil yang diinginkan. Dua, bahasa ambigu, instruksi kabur bisa menghasilkan jawaban yang tidak sesuai. Tiga, batas kemampuan AI, harus tahu sejauh mana AI bisa memahami atau merespon. Empat, gaya dan nada, prompt perlu menjelaskan apakah harus formal, santai, teknis, dan lain-lain. 5. Terlalu panjang atau pendek, harus pas, cukup informasi tetapi tetap efisien. 6. Perlu literasi, jarang berhasil sekali coba, harus dicoba dan perbaikan. Jadi itu untuk jawaban nomor 1. Dan untuk nomor 2 yang bersoal, menurut Anda bagaimana peran manusia akan berubah dengan adanya teknologi AI generatif, yang akan dijawab oleh Abel. Itu panjang. Ini Oke, saya akan menjawab soal nomor 2 tentang bagaimana peran manusia akan berubah dengan adanya teknologi AI generatif. Menurut saya, peran manusia akan berubah menjadi kolaborator dan pemandu bagi AI. Kita tidak akan lagi hanya menjadi pembuat konten, tetapi juga kurator, editor, dan pemikiran strategi. Pekerjaan yang repetitif dan rutin akan semakin banyak diambil oleh AI. Namun, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknik manusia seperti empati, penjelasan emosional, pemikiran kritis, dan kreativitas akan menjadi semakin penting.
Intinya, AI generatif akan menciptakan peran baru dan mengusir fokus kita dari pekerjaan yang bersifat mekanis ke pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Kunci untuk menghadapi perubahan ini adalah terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Soal akan dijawab oleh Abdillah Muhammad. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab soal jawaban nomor 3. Tuliskan satu pedoman pribadi yang akan Anda terapkan saat menggunakan AI di masa depan untuk memastikan Anda menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Selalu memverifikasi informasi dan konteks yang diberikan oleh AI sebelum menggunakan. AI generatif seringkali menghasilkan teks atau data yang terkenal meyakinkan, namun bisa saja data ya. Oke teman-teman, di sini inilah jawaban kami seputar artikel 1, 2 dan 3. Nah, di sini dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang jawaban kami atau koreksi kurang jelas tentang masalah kami, silakan ditanya. Oke, adanya. Baiklah, kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat yang kelompok selanjutnya ya. Satu lagi ya, satu. Kelompok berapa tadi? 3 ya? Kelompok 3. Dengan langsung kopi dan Kelompok 3 yang siapa? Tidak. Siapa itu? Bukan. Ini ya, 3 ya. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Diska Asriani, saya Desmarani, saya Salsadila, saya Tasya Desindiani. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi kecerdasan artifisial generatif. Di sini teman saya Desmarani yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Aktivitas 1, menganalisis unsur-unsur prompt efektif. Petunjuk, bacalah kembali bagian unsur prompt yang efektif pada modul analisis prompt berikut dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Prompt kami, buatlah 5 tema tentang cerita pendek. Hasil AI 1. Dilema moral. 2. Kita pertumbuhan. 3. Misteri dan ketidakpastian. 4. Konflik internal dan eksternal. 5. Fantasi realis. Prompt. Sebagai seorang penulis skenario cerpen, buatlah adegan pembuka untuk cerpen si kancil dan buaya. Ceritakan pertemuan 2 karakter utama, yaitu si kancil dan buaya, di sebuah hutan. Adegan harus berdurasi 30-40 detik dan disampaikan dengan dialog yang singkat, emosional, serta diakhiri dengan kontak mata yang insert.
Contoh, jika ada yang kami tidak ada, parameter output atau format atau batasan berdurasi 30-40 detik dan disampaikan dengan dialog yang singkat, emosional, serta diakhiri dengan kontak mata yang insert. Aktivitas 2, membandingkan zero shoot dan fail shoot prompting. Petunjuk, Anda akan meminta AI generatif seperti ChatGPT, Gemini atau lainnya untuk memberikan ide posting media sosial tentang postingan daur ulang. Contohnya, berikan 5 ide produk pas bunga daur ulang. Satu, zero shoot prompting. Prompt, tuliskan prompt tanpa memberikan contoh. Hasil AI bunga layu, jangan khawatir, ubah botol bekas jadi keindahan yang abadi dengan pas daur ulang kami. Tinggalkan pas kaca biasa dan berikan sentuhan unik pada rumahmu. Kami hadir dengan pas bunga daur ulang, solusi kreatif untuk mengubah sampah menjadi seni, dibuat dari botol plastik bekas yang diolah dengan teliti. Setiap pas memiliki keunikan desain yang berbeda, menjadikannya bukan sekedar tempat menaruh bunga, tetapi juga pernyataan gaya ramah lingkungan. Mengapa memilih pas bunga daur ulang kami? 100% ramah lingkungan, kurangi limbah plastik, dan dukung gerakan berkelanjutan seperti pembelian, berarti kamu turut berkontribusi menjadi planet kita. 2. Desain unik dan estetik dengan berbagai pilihan warna dan bentuk yang modern. Pas ini cocok untuk setiap sudut ruangan, dari meja kerja hingga ruang tamu. Lanjut ke yang fail shoot prompting. Prompt, tuliskan prompt yang sama tetapi tambahkan 1-2 contoh ide postingan yang Anda inginkan, misalnya ide video TikTok atau infografik. Hasil AI tampilannya seperti ini, bisa dilihat di layar depan. Selanjutnya, jurnal refleksi. Kelompok kami akan menjawab jurnal refleksi. Yang pertama akan dijawab oleh Salva. Satu, apa tantangan terbesar yang Anda temui saat merancang prompt? Jawabannya, menyusun kata-kata agar jelas dan spesifik, sehingga AI memahami konteks dengan tepat. Seringkali menjadi tantangan. Terkadang sulit menyeimbangkan antara memberi detail yang cukup dan tetap singkat agar tidak membingungkan. Soal kedua akan dibacakan dan langsung dijawab oleh Tasya. 2. Menurut Anda, bagaimana peran manusia akan berubah dengan adanya teknologi AI generatif? Peran manusia dengan adanya AI generatif peran manusia akan lebih banyak berfokus pada kreativitas, pengambilan keputusan, dan pengawasan etis. AI dapat membantu otomatisasi tugas rutin, sementara manusia memastikan hasilnya relevan, bermakna, dan sesuai nilai kemanusiaan. Soal ketiga akan dibacakan dan langsung dijawab oleh M. Raihan. Dipersilakan. 3. Tuliskan satu pedoman pribadi yang akan Anda terapkan saat menggunakan AI di masa depan untuk memastikan Anda menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Jawaban. Pedoman pribadi yang digunakan AI di masa depan.
Selalu memeriksa keakuratan informasi yang dihasilkan AI sebelum menggunakannya, serta memastikan. Bertanya? Tidak. Jika tidak, kami tutup. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perhatikan ya. Anak-anak, tadi kita sudah selesai presentasi kelompok. Sekarang kita ke kesimpulan, ya. Jadi ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Yang pertama, rekayasa prompt ini adalah keterampilan penting di era AI. Dengan prompt yang baik, kita dapat mengubah AI dari alat sederhana menjadi kolaborator kreatif. Yang kedua, ini tentang kreativitas manusia tetaplah inti. Jadi kita jangan tergantung dengan AI. Karena AI ini adalah alat untuk memperkuat, bukan menggantikan kreativitas kita. Yang ketiga, gunakan AI secara etis dan bertanggung jawab. Jadi kalau kalian menggunakan AI, kalian harus bertanggung jawab dengan hasil yang diberikan oleh AI. Ya, jadi sampai di sini pelajaran kita selesai dulu, ya. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kreasi dengan AI, ya. Jadi kita lanjutkan dengan kreasi AI untuk minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.